Pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali di YouTube channel Darul Ilmi Indonesia. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat spesial karena pada hari ini kita kedatangan 3 pimpinan dan pengasuh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Ada Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan, ada Profesor Dr. Husnan Baifanani, dan juga di samping beliau ada Kiai Haji Aulia Zefriansyah. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang kegiatan pesantren yang terbaru. Salah satunya yang paling terbaru adalah Olimpiade Darul Ilmi. Seperti yang kita ketahui, pesantren tidak akan pernah mati di kegiatannya dan pesantren tidak akan pernah tidur. Jadi 24 jam segala kegiatan pasti ada, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan bahkan ketika liburan pun pesantren mempunyai kegiatan dan tidak pernah kosong. Salah satu kegiatan yang menunjang untuk kemajuan santri dalam segi kesehatan, kekompakan, kesenian, keterampilan, dan lain sebagainya itu adalah Olimpiade. Olimpiade Darul Ilmi Indonesia ini baru kita buka pada Jumat tadi. Kita akan bertanya kepada pimpinan dan pengasuh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia mengenai Olimpiade tersebut. Apa sih nilai dan filosofi daripada Olimpiade Darul Ilmi Indonesia dan nilai yang terkandung di dalamnya dan kontribusi kita ke depannya untuk Indonesia, negara kita tercinta ini. Baik, kita akan tanya langsung kepada Profesor Dr. Husnan Baifanani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam podcast ini. Ustadz, kira-kira untuk Olimpiade Darul Ilmi Indonesia ini apa sih Olimpiade Darul Ilmi Indonesia ini, dan yang membedakan dengan perlombaan yang lainnya apa sih Ustadz? Ya, jadi kita kan sudah maklum berbicara tentang pembangunan mental, pembangunan karakter, membangun manusia Indonesia yang berakhlak, manusia Indonesia yang bermental. Katanya kan ada revolusi mental tempo hari, ada pembangunan karakter katanya Pak SBY. Sesungguhnya apa sih? Bagaimana sih? Apa sih aplikasinya itu? Nah, kita ini sekarang sedang menjawab itu semua. Bahwa pesantren adalah tempat yang paling pas, paling cocok, dan sudah menjadi ikon pembangunan karakter manusia Indonesia yang berbudi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan selalu berpikir bebas. Yang pertama tentang berbudi tinggi itu ya. Jadi tidak mungkin ada satu pesantren yang tidak mengajarkan atau tidak mendidik anaknya menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Betul, betul. Pasti, ya pasti. Setiap pesantren akan mendidik anak-anaknya atau santri-santrinya menjadi manusia yang berakhlak. Yang kedua, mereka yang berbudi bahasa, yang memiliki sopan santun, cara berbahasa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mereka akan teratur cara bicaranya, cara hidupnya pun akan disiplin, teratur. Maka setelah berakhlak mereka akan berbudi bahasa, berbudi tutur kata. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mereka terdidik menjadi manusia-manusia yang sehat, berbadan sehat. Ya kita maklum, di badan yang sehat pasti ada akal yang sehat, betul, kan begitu. Betul. Ya, Al-aqlus salim fil jismi salim. Al-aqlus salim fil jismi salim, itu jelas itu kan. Ketika badan sehat pasti akalnya pun sehat. Betul, betul. Nah, ini adalah bagian yang paling penting di pesantren. Pesantren itu anak-anak 24 jam dididik, diajari bagaimana hidup yang teratur, jam per jam, menit per menit, penuh dengan disiplin, penuh dengan ajaran-ajaran kehidupan. Dan yang paling penting sekali dalam konteks tadi kita bicara tentang kegiatan Olimpiade ya, adalah bahwa anak-anak itu kita didik atau kita beri sebuah pendidikan agar mereka
mau menggerakkan badannya, dan ditambah lagi mereka dapat bersaing dengan teman-temannya, bersaing antara santri. Dengan kata lain, kita sedang memasukkan pola pendidikan mereka bisa berkompetisi. Berkompetisi itu berarti kita didikan mereka berani untuk menghadapi sesuatu, berani untuk bersaing sesuatu, berani untuk menghadapi siapapun. Betul. Dan kalah menang itu urusan belakangan. Ya, betul. Ya kan? Ya. Dan kita didik mereka untuk berani menjadi juara, harus menjadi juara, tapi juga tidak akan hancur kalau dia kalah. Ya. Tidak akan rusak kalau dia kalah. Tidak akan dia tenggelam kalau dia kalah. Sehingga ketika keluar dari pesantren, terutama pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini, mereka menjadi manusia-manusia yang kuat, yang berani bersaing di luar. Di luar sana kita tidak ketahui persaingan dalam konteks hidup itu apa saja dan dari mana saja gitu kan. Oleh sebab itu Olimpiade ini yang baru tadi pagi kita buka itu luar biasa. Itu adalah awal dari pendidikan bagaimana anak-anak itu kita beranikan untuk berkompetisi. Masya Allah. Kita bangun jiwa kompetisi mereka. Kita bangun jiwa keberanian mereka. Kalau dalam kata lainnya, kita suntikkan nyali di dalam diri mereka untuk berani menghadapi siapapun, berani bertarung, berani bersaing, berani berkompetisi, tapi juga tidak takut untuk kalah. Nah, seperti itu. Jadi memang berbadan sehat ini konteksnya sangat luas, Ustaz, Sangat ya. luas. Jadi setelah berbudi tinggi baru berbadan sehat. Dan berbadan sehat ini pondok memberikan ranah yang sebegitu besar. Luar Ustaz, biasa. ya. Masya Allah. Tidak ada sekolah yang berpikir kayak begitu. Tidak ada lembaga pendidikan yang seperti ini. Dalam konteks sampai sedemikian rupa. Jadi bukan hanya mendidik anak, itu bukan hanya membuat anak pinter, bisa lulus ujian, tapi bagaimana nanti kehidupan mereka ke depan. Masya Allah. Gitu. Karena masa depan itu kan milik mereka. Betul, betul. Ya kan? Betul. Bagaimana aja kita didikan bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang mereka harus hadapi. Nah, seperti itu. Yang perlu kita garis bawahi bersama tadi, mendidik anak untuk berani dalam pertandingan segala apapun itu, tapi kalau kalah tidak berkecil hati. Iya, biasa gitu. Ini kan penyakit anak muda sekarang. Jadi kalau kalah langsung down, langsung galau dan lain sebagainya. Betul. Tapi di pesantren itu benar-benar sebegitunya, Ustadz ya. Betul. Jadi benar-benar menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan dan lain sebagainya. Dan ini ajaran Rasulullah. Betul. Nabi Muhammad tidak pernah mundur menghadapi musuh sebesar apapun. Betul. Kita tahu kan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, tidak pernah mundur sama sekali. Dan kemenangan itu ada pada beliau. Begitu. Masya Allah. Jadi memang tidak pernah ada perintah untuk menang. Yang penting berusaha dulu Zat ya. Berani dulu. Berani. Nanti ujungnya Allah yang menentukan. Betul. Masya Allah. Sebegitu besarnya pendidikan di pesantren yang bersifat menyeluruh, yang di setiap kegiatannya mempunyai unsur-unsur dan juga mempunyai nilai dan filosofi tersendiri. Baik, itu tuh Darul Ilmi Olimpiad ini insya Allah akan berjalan selama 1 pekan sampai Jumat depan, dan nanti akan ditutup di upacara penutupan Darul Ilmi Olimpiad. Baik, mungkin itu saja para pemirsa Darul Ilmi Official. Sebelum kami tutup, mungkin ada dari pimpinan yang lain, dari Kiai Haji Syamsul Arifin Alban dan Kiai Haji Aulia Zafriansyah, mengenai bagaimana tanggapan antum, Ustadz, untuk Darul Ilmi Olimpiad Perdana ini, yang mana ini adalah acara perdana kita di umur pesantren yang belum genap 1 tahun, tapi kita sudah berani untuk membuat acara sebesar ini. Mungkin dari Ustadz Nababan terlebih dahulu atau Ustadz Aulia? Ya, mungkin kalau dari saya ini adalah kesempatan buat santri kita di saat-saat mereka juga sedang belajar, tapi mereka juga bisa sudah tumbuh rasa mereka berkompetisi, siap kalah, siap menang seperti yang Profesor tadi sampaikan. Dan juga ada hal yang perlu kita tekankan bahwa nggak cuma masalah pendidikan kita berikan, tapi juga
masalah mengisi tentang jiwa Masya Allah. yang sempat selalu kita ungkapkan sama-sama mensana in corpore sano. Betul. Jadi jiwa yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Jadi inilah kita ingin jiwa-jiwa yang sehat dan juga dalam badan yang kuat, badan yang sehat juga. Dan juga kita tanamkan pada mereka bagaimana seperti tadi disampaikan oleh Prof juga bahwa mereka siap untuk kalah. Artinya sportivitas adalah segala-galanya. Artinya rule of game mereka harus tetap berjalan di atas rule of game dan mereka bisa menang dan juga bisa kalah. Tapi yang penting adalah mereka berjalan di atas track dalam koridor aturan yang kita buat sama-sama. Mungkin itu aja dari saya. Oh baik, dari Ustadz Nawaban mungkin cukup ya. Baik, alhamdulillah kita sudah berbincang sedikit mengenai acara kita Darul Ilmi Olimpiad dan Masya Allah pada kali ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru tentang makna dan filosofi di balik Darul Ilmi Olimpiad. Pesantren membuat suatu kegiatan atau suatu acara tidak mungkin tidak ada nilai dan filosofi dan harapan atau output daripada hasil daripada kegiatan tersebut. Dan kita sudah mendengar banyak sekali nilai dan juga filosofi dari kegiatan Darul Ilmi Olimpiad dan nanti kedepannya akan masih banyak sekali kegiatan yang menunjang pola pikir, sikap dan tingkah laku santri di pesantren. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan dan kami obrolkan. Kita akan berjumpa di lain waktu, di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.